Singkat cerita, Cynthia mengabari Aji kalau dia hamil. Mau tak mau, mereka harus memberitahu kedua belah pihak keluarga. Bak disambar petir di siang bolong, kedua orang tua Cynthia kaget dan merasa malu. Dengan terpaksa, Aji dan Cynthia akhirnya dinikahkan. Atas saran dari keluarga Aji, setelah menikah nantinya akan diadakan mirodadi kodrat atau ruatan nikah. Dengan ruatan itu mereka berharap bisa membuang kesialan dari satuan weton 24 itu sendiri. Tibalah hari pernikahan Aji dan Cynthia. Acara dilaksanakan dengan megah. Tatanan meja dan kursi para undangan tertata rapi. Dekorasi pengantin terlihat indah dengan warna-warni bunga. Cynthia tampak begitu cantik dengan tatanan rias pengantin ciri khas orang Jawa. Aji dan Cynthia begitu bahagia. Mereka duduk berdampingan di atas pelaminan. Selang beberapa jam, angin dan hujan datang begitu lebatnya. Para tamu undangan berhamburan mencari tempat yang lebih nyaman. Semua keluarga pun tambah panik ketika tiba-tiba panggung pelaminan ambruk terkena terjangan angin dan hujan lebat itu. Tapi alhamdulillah, mereka pun bernafas lega karena dua pengantin baik-baik saja dan tak terluka sedikit pun. Setelah acara resepsi selesai, Aji meminta izin kepada orang tuanya untuk membawa Cynthia berjalan-jalan mengelilingi kota. Mereka ingin merayakan hari bahagianya itu berdua. Hati-hati ya nak, ucap ayah Aji. Cynthia yang masih mengenakan baju pengantin segera naik mobil. Cynthia dan Aji terlihat bahagia, terlebih lagi Cynthia. Saking gembiranya, setengah badan Cynthia dikeluarkan dari pintu. Tangannya melambai-lambai sambil berteriak-teriak kegirangan. Tak disangka, dari belakang ada mobil truk kontainer dengan kecepatan tinggi yang dengan cepatnya menabrak kepala Cynthia hingga putus, yang mengakibatkan truk kontainer itu oleng dan jatuh terguling. Aji yang tak sempat menghindar karena kejadian itu begitu cepat. Tabrakan pun tak terelakkan lagi. Mobil Aji terlindas truk bermuatan besar itu. Cynthia dan Aji pun tewas di tempat dengan memakai baju pengantin yang berlumuran darah. Yang mengenaskan lagi, kepala Cynthia terlepas dari badannya akibat tabrakan maut yang dialaminya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, arwah Cynthia sering menampakkan diri dan menakut-nakuti pengendara yang lewat. Hingga kejadian itu dialami oleh Pak Mastur, seorang supir angkot yang tak sengaja lewat di area kecelakaan Aji dan Cynthia. Pak Mastur awalnya merasa ada yang aneh, karena tak biasanya jalan itu tampak sepi. Ia pun berhenti karena ingin membuang air kecil. Ketika selesai, dia berniat menelpon istrinya, dan dia pun istirahat sejenak sambil menyulut sebatang rokok. Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh sosok wanita berbaju pengantin yang ada di belakangnya. Wanita itu ingin diantar pulang. Tanpa pikir panjang, Pak Mastur pun menyalakan angkotnya dan berniat mengantar wanita berbaju pengantin itu. Saat angkot berjalan beberapa meter, Pak Mastur berniat mengajak ngobrol untuk mencairkan suasana. Tapi wanita itu tampak diam seribu bahasa.
Tatapannya tampak kosong, menatap tajam ke arah depan. Pak Mastur pun mulai merasakan hal yang aneh. Kini, hidungnya mencium bau anyir, amis darah. Pak Mastur juga sempat menanyakan bau amis kepada sosok wanita itu. Tapi, lagi-lagi wanita itu hanya diam dan hanya menggelengkan kepala. Ketika Pak Mastur jelengak-jelengok mencari bau amis darah itu, tiba-tiba kakinya terasa ada yang memegang. Pak Mastur pun kemudian mengerahkan kedua matanya ke kakinya. Dan alangkah terkejutnya, tampak dari bawah jok mobil tangan berlumuran darah memegang kaki kirinya Pak Mastur. Pak Mastur pun berteriak-teriak. Ketika Pak Mastur menoleh ke kursi sampingnya, terlihat pengantin wanita itu wajahnya yang berubah pucat hingga terlihat jelas di mata Pak Mastur. Kepala wanita itu terputus dan menggelinding di pangkuannya. Pak Mastur hanya bisa beristighfar dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian, kepala yang berlumur darah itu keluar dari pintu mobil dengan suara cekikan yang melengking dan menakutkan. Keesokan paginya, Pak Mastur ditemukan warga sekitar dalam keadaan pingsan di dalam mobil angkutnya. Dia juga baru mengetahui kalau tempat itu baru saja terjadi kecelakaan maut yang mengakibatkan semua korban meninggal, yang salah satunya adalah wanita pengantin yang ditemuinya tadi malam. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.